Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Lasih Rahayu, unit kerja SMP Negeri 45 Bandung bersama teman saya Bu Ine dari SD Centeh dan teman saya Bu Vivi Siti Rafiah dari SD Asmi. Selamat menyaksikan. Salam burung penggerak. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Pipi. Iya Bu Lina, maaf sebelumnya saya mau minta tolong namanya minta bantuan untuk mengobservasi coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat saya Bu Lastri. Boleh. Kemungkinan yang saya akan lakukan ini coaching ini itu sekitar besok insya Allah di siang hari gitu. Apakah Ibu bisa gitu bersedia? Insya Allah bersedia. Untuk itu Ibu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dengan melakukan coaching itu? Sebenarnya dalam coaching ini saya tuh masih belum bisa mengasah keterampilan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya pengen lebih menguasai dalam hal kompetensi ini gitu sebenarnya Bu. Baik. Harapan Bu Pipi setelah melaksanakan coaching itu apa? Harapan saya tentunya saya sudah bisa terbiasa ya dalam mengcoaching teman saya. Tidak hanya Bu Lastri, nanti mungkin saya bisa membantu kepada teman-teman yang lain gitu. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Baik, untuk rubriknya ada? Ada yang harus saya nilai gitu apa? Iya Inka ada. Saya tuh membuat rubrik penilaian yang perlu Ibu amati nanti bisa memberikan umpan balik kepada saya. Siap Bu Pipi. Iya. Baik Bu Pipi. Ya Ibu, saya tunggu besok ya Bu Ya, ya. siap. Maaf loh Bu mengganggu. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Siang Bu Vivi. Siang Bu Lastri, gimana nih? Ada apa nih? Tiba-tiba datang nih. Iya Bu, aduh saya WA Ibu ya Bu ya, minta waktu Ibu. Ada yang saya ceritakan kepada Ibu. Gak apa-apa Bu? Gak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu buat Bu Lastri? Iya Bu, saya tuh yang menceritakan kemarin saya kan masuk kelas ya Bu ya. Jadi di kelas itu beberapa anak malah sibuk dengan gadgetnya. Padahal saya sudah sudah ada di depan gitu menjelaskan materi gitu. Tapi anak-anaknya masih belum fokus ke saya gitu, malah ada sibuk dengan gadgetnya. Itu sih Bu yang kemarin saya rasakan, dan itu benar-benar mengganggu pikiran saya gitu, karena nggak enak ya anak-anaknya sibuk dengan gadgetnya gitu Bu. Apa yang membuat siswa Bu Lastri itu lebih fokus ke gadget daripada Ibu? Yang saya lihat sih Bu ya, mungkin karena materinya memang belum masuk ke inti ya Bu ya. Jadi kemarin itu saya masih lebih banyak ke materi Bu, jadi belum melibatkan aktif muridnya, sehingga muridnya itu kayak merasa bosan dan berusaha mencari kesenangan di luar gitu selain di mendengarkan saya gitu loh Bu. Ya, menurut Bu Lastri gitu ya, dari apa yang sudah tergambarkan tadi melalui siswanya, menurut Bu Lastri mungkin punya metode atau pembelajarannya seperti apa yang mau Bu Lastri lakukan supaya meningkatkan antusias siswa lebih fokus pada Ibu? Nah iya Bu, memang sih ya kayaknya salah di saya mungkin kemarin tuh Bu ya, saya langsung begitu saja ke materi, tidak mencoba ke menarik dulu perhatian mereka dengan memberikan misalnya persepsi yang menarik gitu ya kepada mereka. Jadi saya langsung aja gitu, anak-anak materi kita ini gini ya. Nah saya nggak mencoba mengajak dulu, pertama mungkin saya berikan ice breaking dulu ke mereka ya Bu ya. Kemudian setelah itu saya berikan gambar-gambar yang berkaitan mungkin dengan pembelajarannya, materi yang akan diajarkan. Mungkin itu ya Bu ya, kemarin saya tuh kayak kurang melibatkan mereka ke pembelajaran saya. Bagus tuh Bu Lastri, ide bagus yang tadi memberikan ice breaking dulu ya, kemudian mencoba metode. Ada nggak sih yang metode yang sudah Ibu lakukan sebelumnya dilakukan agar lebih menarik gitu? Ya sebetulnya ada ya Bu ya, karena kan mungkin di mindset di anak-anak juga IPA itu kan praktikum. Nah anak-anak tuh kemana langsung meminta, Bu praktikum dong, IPA kan praktikum. Sudah ada rencananya ya Bu ya, di saya itu praktikumnya minggu depan gitu kan, karena memang baru masuk ujuk-ujuk praktikum juga anak-anak kan belum tahu mau melakukan apa. Nah jadi saya mungkin akan coba gitu ya metode yang baru, bukan baru sih ya, karena IPA memang praktikum, jadi kayak lebih
yuk kita praktikum dan benar-benar melibatkan anaknya. Nah kemarin memang saya langsung aja gitu ke materi, tidak melibatkan dulu, kita dibawa happy dulu, tidak dibawa yuk kita praktikum yuk, kalian yang kerja ya, kalian yang nanti berdiskusi dengan teman-teman, mungkin itu ya Bu ya. Ya bagus Bu, tadi ada beberapa yang bisa Ibu lakukan ya, termasuk yang diskusi. Nah, bagaimana menurut Ibu dari apa yang Ibu akan lakukan ini gitu bisa melihat keberhasilan siswanya? Mungkin lebih ke anak-anaknya jadi fokus ke saya ya, fokus ke pembelajaran, dan memang benar-benar jadi tuntas apa yang saya berikan tugasnya. Mungkin di dalam LKPD itu anak-anak jadi mengerjakan gitu, karena anak antusias semuanya gitu ya. Oh satu lagi ya Bu ya, kayaknya juga saya akan membatasi penggunaan gadget kayaknya, dan boleh bawa gadget tapi perwakilan saja gitu, misalnya dalam satu kelompok hanya 2 atau 1 gitu. Kayaknya itu yang akan saya lakukan, dan semoga aja gitu ya Bu ya, anak-anak jadi lebih fokus ke pembelajaran saya gitu. Luar biasa Bu Lastri, alhamdulillah ya, berarti Bu Lastri sudah mulai menemukan ya solusi mengenai kendala ini. Menurut Ibu kapan nih mau dilakukan? Mungkin minggu depan akan saya langsung lakukan ya Bu ya, karena kan hari ini atau kemarin saya sudah melakukannya materi, dan minggu depan insya Allah saya akan coba melakukan praktikum itu kepada anak-anak Bu, dan diselingi dengan ice breaking, dan pokoknya tadi pengurangan HP juga gitu. Tadi sudah menemani saya saat coaching. Menurut Bu Ina apa sih yang sudah teramati tadi pas waktu coaching? Yang saya amati dari Bu Pipi selama coaching tadi dengan Bu Lastri, yang pertama sesuai harapan bahwa kompetensi yang Ibu harapkan tentang pertanyaan berbobot tadi muncul. Terus sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi tujuannya tadi sudah sudah ada, kemudian identifikasinya juga sudah, rencana aksi juga tadi sudah. Pokoknya sudah lengkap. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Ina gitu yang sudah menemani. Mungkin ada penilaian umpan balik untuk saya. Bagaimana perasaan Bu Pipi tadi ketika coaching? Waktu coaching sih alhamdulillah ya Bu ya, saya sangat antusias gitu untuk mengcoaching Bu Lastri, karena di samping saya ingin meningkatkan kompetensi saya ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah itu otomatis saya tuh berpikir gitu bagaimana untuk bisa menggali potensi-potensinya Bu Lastri tanpa memberikan judgement atau label kepada Bu Lastri. Nah itu alhamdulillah gitu Bu. Bagaimana harapan kedepannya Bu Pipi? Harapan saya mungkin saya ingin lebih banyak meng-coaching teman-teman ya, karena ini nantinya lama-kelamaan jadi terbiasa mungkin ya bagi saya gitu. Dengan hal ini juga dengan adanya Ibu juga ya merupakan salah satu faktor pendukung saya yang jadi lebih termotivasi gitu untuk bisa melakukan coaching terhadap rekan-rekan. Nah mungkin bersediakah Ibu nanti untuk meng-coaching saya, mengobservasi gitu maksudnya? Siap Bu Pipi, tinggal hubungi saya aja ya. Ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya jika saya banyak kekurangan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Pipi. Bu Ina, boleh enggak? Kita saya ganggu aja waktunya sebentar aja gitu. Ada yang bisa dibantu atau sama saya? Ya saya pengen di coaching sama Ibu, boleh ya? Oh gitu, boleh. Ayo. Jadi gini Bu, saya punya kendala di kelas gitu ya. Ada anak yang jarang sekolah gitu. Jadi anak ini sekolah, awalnya memang sekolah, pas kesini seminggu belum nggak ada gitu ya Bu ya, nggak sekolah gitu. Nah terus saya tanya awalnya kenapa kamu nggak sekolah gitu, bilangnya ya Bu saya ini kemarin mah nggak enak badan, tapi kenapa nggak ada kabar ke ibunya. Ya Bu, karena handphonenya nggak ada kuota, bilangnya gitu Bu. Jadi saya bingung. Oh iya, awalnya ditoleransi dulu sama saya gitu. Nah udah gitu dia sekolah lagi, les deui Bu, 2 minggu les deui tak aya, eta mah rada lame Bu, hampir mau ke 2 mingguan Bu, nggak ada gitu. Nah, saya bingung, nanya deh ke budakna, kenapa kamu nggak sekolah lagi, asa sering ibu ngisi absen kamu gitu ya. Ya Bu, maaf kemarin mah izin akunya, katanya gitu. Kemana izinnya? Ya soalnya katanya nggak ada yang ngantar di sekolah, katanya gitu. Ada yang ngantar sekolah, ya akhirnya udahlah saya terima dulu.
saya kasih motivasi dulu ke anaknya, lain kali mah jangan terlalu sering bolos karena kan ada aturan sekolah. Kalau kamu mau naik kelas nanti harus jangan terlalu bolos lagi, bukan bolos, jangan terlalu sering banyak nggak sekolah gitu ya, meskipun itu mah mau izin mau sakit gitu ya, sakit harus ada surat dokter ke ibunya tak gitu. Kemarin kan ya budak mahnya sok jawab iya bu gitu. Jadi gitu, jadi ada anak yang jarang sekolah, kadang ngasih kabar, kadang enggak, gitu ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu Vivi selain yang tadi sudah dijelaskan ke saya, ada lagi yang sudah dilakukan Bu Vivi selain yang tadi? Kalau saya sih pertama ya tadi ya Bu ya, ke anaknya mah udah dikasih tahu gitu bla bla bla, tapi anaknya kurang kerjanya juga kurang baik ya Bu ya. Nah, terus saya pernah sempat ini dulu diskusi dulu sama teman-teman yang selevel ya Bu ya, yang sama kelas 5 ini saya cerita ya kumanya ya budak aja kieu gitu ya. Hari Bu Vivi udah cuma kasih tahu ke anaknya kayak gini udah, tapi budak nanti nih hesek kumanya. Tapi dah temen teh ya cuman ngasihnya teh hampir sama kayak saya gitu solusinya, katanya coba tuh hubungi orang tuanya gitu. Nah saya teh mau nyoba gitu ini teh hubungi orang tuanya, ini Bu terkendala sama handphonenya Bu. Jadi saya teh pernah gitu ya WA gitu ke ibunya teh, memang agak lama Bu responnya teh, tapi udahnya teh oh iya Bu baik Bu, cuman gitu aja gitu. Jadi menghubungi orang tuanya sudah, terus ke anaknya juga sudah secara langsung berbicara, mengarahkan mungkin ya Bu ya. Nah selain itu strategi apa lagi yang Bu Pipi lakukan untuk memotivasi anaknya untuk lebih rajin lagi sekolahnya? Ya saya kan suka mengingatkan ya tentang kesepakatan dan keyakinan sekolah, terutama Bu kan ada keyakinan sekolah bahwa anak itu harus rajin sekolah ya Bu ya, ada batasan ke anaknya teh, ini kamu teh ada aturan nih dari sekolah tuh kalau 15 hari berturut-turut nggak ada nggak ada laporan ke ibu apa gimana, nah kita harus datang ke kepala sekolah, saya bilang gitu. Tapi jika menyingsir nah Bu abi tanya ke budak teh gitu, Cok kamu mau nggak dipanggil sama kepala sekolah? Saya bilang gitu. Ya udah iya teh, kata anaknya iya Bu, nanti mah aku mau rajin sekolah teh. Dah Bu, anggar aja kenapa iya Bu, dina absen teh abi teh tos langkung aya ti 14 kali meskipun teh tidak berturut-turut teh ada budak teh jika nu pinter, nya 15 hari berturut-turut tapi ya budak berturut-turut tapi masih sering gitu. Masih tetap apa yang Bu Pipi butuhkan untuk lebih memotivasi anak ini? Kayaknya saya ini kan gemes banget ya Bu ya, pengen ngomong sama orang tuanya gitu ya, apa mungkin gitu saya perlu ke rumahnya gitu ya, pengen banget gitu ke rumahnya. Memang saya belum tahu gitu ya rumahnya di mana, suka tanya-tanya gitu ke teman-temannya dulu, tahu nggak rumahnya si Irfat ini di mana gitu ya. Ya Bu udah dekat rumah saya cina gitu, nggak terlalu jauh sih sebenarnya Bu dari kepala teh, kata temannya teh gitu ya. Oh gitu, atau lain kali mah ibu benernya minta tolong bukannya aku temennya atau aku orang tua benernya nanti teh minta ditemenin gitu untuk ke rumahnya, paling gitu ibunya. Ya dari informasi yang sudah Ibu Pipi dapatkan tadi ya, dari udah menghubungi ke orang tuanya dengan handphone baru lewat handphone sudah ke lewat langsung mah belum. Kapan kira-kira Ibu Pipi mau mengunjungi ke rumah murid itu? Mungkin kalau saya lihat jadwal mah ya Bu ya, saya ada yang kosong tuh di Nusa ya Bu ya. Nah insya Allah saya mau ke sana gitu. Ya cuman saya masih bingung juga kalau kesananya apakah saya harus langsung ke sana atau konfirmasi dulu atau gimana gitu ya, apa ya mungkin ya saya akan ini ya Bu minta tolong ke anak mungkinnya gitu, minta tolong ke anak atau ya ke orang tuanya atau ke kelas mungkin ya betul, ke kelasnya. Terus rencana tindak lanjut berikutnya yang akan Bu Vivi lakukan apa? Ya kalau misalkan saya sudah sampai ya udah maksudnya udah ke rumahnya, udah bisa diskusi sama orang tuanya, mudah-mudahan mungkin saya bikin surat pernyataan kali ya Bu ya,
bikin surat pernyataan misalnya di atas materai bahwa adik ini teh berjanji tidak akan bakal masuk lagi gitu secara rajin gitu ya, menghindari untuk tidak sekolah kecuali kalau sakit harus ada surat resmi gitu ya, perjanjian dengan orang tua. Begitu. Untuk melakukan rencana yang Ibu Pipi tadi jelaskan, siapa saja yang akan terlibat? Ya tadi satu saya akan mengajak kelas Ibu ya, akan mengajak kelas sama-sama diskusi gitu. Nah, kalau saya tiba-tiba sendiri mah takutnya gimana gitu kan. Selain itu karena saya kan belum tahu bagaimana ya. Selamat sore Bu Lastri. Sore Bu Ine, apa kabarnya nih hari ini? Baik Bu Lastri. Tapi ini tuh saya ada sedikit bingung gitu Bu, ada masalah di kelas. Oh gitu, iya tadi Bu ya saya ya untuk melakukan coaching yang saya coaching gitu ya. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu ya, aduh. Cok tenang dulu. Iya. Saya tuh di kelas ada anak yang susah untuk nulisnya Bu, jadi lama gitu kalau nulis teh. Jadi kadang saya teh aduh ini anak gimana ya supaya dia teh nulisnya teh selesai sesuai dengan waktu yang disediakan gitu Bu di kelas, sesuai dengan pembelajaran yang sedang diajarkan itu. Jadi dia teh anak yang lain sudah selesai, dia masih nguyak aja di belakang gitu. Nah, apa nih kira-kira yang udah Ibu lakukan kepada anak itu? Kalau yang sudah saya lakukan kemarin sih Bu ya, udah nyoba si anak yang kan memang anak itu kan duduknya di belakang. Jadi saya pikir sepertinya kurang jelas melihat untuk kedepannya ke papan tulis. Jadi saya coba pindahkan ke depan supaya anak itu teh lebih jelas melihatnya gitu. Tapi ternyata setelah saya pindahkan ke depan juga masih tetap aja itu lama. Tapi sih ada kemajuan sedikit, yang asalnya misalkan terlalu lama banget, pas udah rada ke depan mah posisi dia duduknya di depan rada mending lah gitu. Oke, berarti Ibu sudah melakukan ya satu cara yang membuat anak itu jadi duduk di depan. Nah, kira-kira ada nggak strategi lain yang Ibu bisa lakukan gitu untuk membangkitkan minat menulisnya ya? Iya, anak tersebut? menulisnya. Nah, apa tuh kira-kira ada nggak strategi lain? Strategi yang lain yang saya lakukan, si anak itu coba si anak itu disebangkuin Bu, satu meja dengan anak yang lebih cepat nulisnya dibanding dia gitu. Itu yang sudah kemarin saya coba lakukan teh. Nah selain itu juga saya kan saya pikir mau manggil orang tuanya aja gitu ya, karena kan saya nggak tahu dia di rumahnya suka belajar nulis atau enggak gitu. Jadi saya kemarin mencoba menghubungi orang tuanya, manggil ke sekolah. Terus alhamdulillah datang Bu si orang tuanya teh, responnya cepet lah ya gitu. Ketika saya undang untuk datang ke sekolah, alhamdulillah datang. Kemarin saya ngobrol di kelas setelah belajar selesai. Saya ungkapkan bahwa anak Ibu nulisnya rada lama gitu di kelas teh kalau dibandingkan dengan siswa yang lain gitu. Respon si Ibu itu ternyata di rumahnya pun anak itu teh memang jarang belajar gitu Bu, katanya terlalu banyak main HP di rumah. Jadi kalau sudah belajar dari sekolah ya sudah nggak belajar lagi di rumahnya. Sampai saya nanya ke orang tuanya, Ibu ini bagaimana motivasi belajar di rumahnya sama orang tuanya gitu. Orang tuanya dia bilang sudah disuruh belajar, tapi si anaknya tetap aja lebih asik main HP gitu di rumahnya. Ya berarti Ibu sudah melakukan tadi yang keduanya, Ibu tuh melakukan membuat anak itu sebangku dengan teman yang lagi menulis. Kemudian juga menghubungi orang tuanya. Nah, apa sih yang udah dihasilkan dari Ibu yang tadi sudah dilakukan? Ada nggak hasilnya kepada anak tadi? Ada perubahan kah atau gimana? Kalau sampai sekarang perubahannya belum signifikan gitu Bu, jadi masih ada sih perkembangan tapi baru sedikit-sedikit gitu. Nah kalau begitu berarti masih ada ya, kira-kira kayaknya masih ada nih yang bisa Ibu lakukan yang lainnya nih agar si anak itu motivasi menulisnya tuh tinggi. Kira-kira apa nih menurut Ibu? Paling
paling saya rencananya akan memberikan buku untuk menulis, yang khusus untuk menulis, yang bisa membuat anak itu menarik minat dia untuk menulis selain di kelas gitu ya Bu. Jadi saya itu boleh dikerjakan di rumah dengan bimbingan orang tuanya begitu. Nah, Ibu punya rencana untuk membuat buku penghubung Ya, gitu ya untuk anak-anak. Nah, kira-kira kapan tuh Ibu akan melakukan rencana Ibu ini? Rencananya insya Allah sih minggu depan saya akan mulai Minggu untuk depan, ya. memberikan tugas menulis di rumahnya itu. Untuk semua siswa atau berarti hanya Untuk siswa itu Oke, aja sih Bu, itu ya karena aja. kan memang kalau dari semua siswa di kelas saya hanya dia aja gitu yang menurut saya paling lama nulisnya gitu. Oke, nah kira-kira nih Ibu dalam melaksanakan itu siapa aja yang akan terlibat dalam rencana Ibu? Yang pertama mungkin saya mau dengan rekan sesama kelas 4 mungkin Ibu ya, minta berbagi pengalaman dari mereka gitu. Terus yang dilibatkan selain anak itu sendiri ya dengan orang tuanya mungkin gitu. Ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Nah kira-kira nih dari obrolan kita coaching tadi ya, apa nih yang Ibu dapatkan untuk Ibu lakukan nanti kesimpulannya? Kesimpulannya mungkin saya akan lebih memperhatikan yang pertama mungkin Ibu yang lebih memperhatikan anak itu apakah ada perkembangannya setelah saya mencoba dengan strategi 1, 2, 3 dan sampai sekiannya, saya lihat gitu perkembangannya seperti apa gitu. Oke, berarti ada rencana tindak lanjutnya nih. Gimana nih? Saya kapan nih kita bisa coaching lagi dengan saya nih? Saya ingin tahu nih hasilnya Ibu sudah lakukan apa saja di kelas. Ada rencana coaching lagi dengan saya nanti? Ada dong Oh, pastinya, iya. karena kan saya juga mau di coaching lagi nanti ketika anak ini ada perkembangan, nanti strategi apa lagi yang akan diperlukan supaya lebih anak lebih menarik selain buat dia berarti ya nanti bisa untuk yang lainnya. Alhamdulillah kalau begitu ya berarti Ibu sudah mulai terinspirasi ya, Saya dari sudah muncul? rada tercerahkan gitu Bu ya. Alhamdulillah kalau Rada begitu, kepikiran oh iya ya sepertinya di gini ini anak atau Alhamdulillah. takutnya juga nanti saya bisa sering dengan yang lain. Oke. Ya kalau begitu alhamdulillah Ibu ya, semoga apa yang Ibu nanti rencanakan bisa sukses ya untuk anak itu Terima menjadi kasih semangat. ya Bu Lastri Iya. telah menyempatkan waktunya Sama-sama iya. dengan saya itu sudah Semangat terus ya Bu ya. Iya sudah rada Iya. lemas gitu ya Gak usah gitu sama Ibu udah luar biasa dia rencananya, semoga berhasil ya Bu ya rencananya. Mungkin nanti ketemu lagi dengan saya, silakan hubungi saya Terima kapanpun kasih Ibu. ya, jangan kapok-kapoknya nanti Iya, kalau iya. saya mau ngobrol-ngobrol Oh, lagi. dengan senang hati. Terima kasih ya Bu Sama-sama. Lastri. Iya. Oke. Sakabon. Iya.